warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bahwa jamaah salat asar Masjid Ar-Rayyan rahmatullah serta kajian setiap ba'da asar itu menceritakan, menerangkan tentang bulan suci Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya Ibnu Abbas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Yang mendengar Nabi bersabda, apa Nabi bersabda? Innal jannata, sesungguhnya surga itu la tubakharu, diharumi dengan kayu garu. Ya, kayu garu itu kan harumnya. Surga itu diharum. Wa tuzayyanu, dan dihiasi. Surga itu dihiasi minal haulil haul, dari tahun ke tahun dihiasi. Bitukhuli syahr Ramadan, karena masuknya bulan suci Ramadan. Di setiap tahun, dari tahun-tahun itu dihias. Kenapa? Karena bulan Ramadan mau masuk. Fa idza kanat awwalu lailatin min syahr Ramadan, maka apabila datang dari awal daripada malam bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy, yaitu angin bertiup dari bawah aras. Itu ada angin ya, bertiup ya dari bawah aras. Qalu laha al-muthirah, dikatakan angin itu adalah angin al-muthirah. Wa tusaffiku wariqa bi asjaril jinan, maka daun-daun ya pohon surga itu dengan kena angin ya, itu akhirnya bergesekan ya, akhirnya bergesekan, dan dengan daun-daun itu, daun-daun surga bergesekan, juga gelang-gelang pegangan daun-daun pintu surga, sehingga menimbulkan aluran suara yang begitu merdu, yang belum pernah didengar oleh siapapun. Jadi gesekan daun-daun surga itu lebih indah daripada musik di dunia. Walaupun musik di dunia kayak apa indahnya, nah itu nggak ada apa-apanya, masih kalah dengan nanti ketika ada angin bertiup dari bawah arasnya Allah, kemudian angin itu menerpa daun-daun surga, akhirnya satu dengan jaya yang bergesek-gesek, tapi mengeluarkan suara yang luar biasa ya. Jadi indahnya luar biasa ya. Jadi sehingga la yasma'u sami'un ahsana minhu, maka belum pernah orang itu mendengar ya seindah suara gesekan daun surga itu. Masya Allah ya. Fatabruzul khurul ain hatta yakifna baina syurafil jannah, sehingga bidadari itu ya, khurul ain, bidadari matanya yang namanya, biasanya kalau matanya yang jelita, yang Dunia nggak ada. cantik ya, ya. Akhirnya keluar, kemudian dia diserambi surga. Akhirnya dia diserambi keluar. Ini suara apa ini? Begitu indahnya ya. Dari gesekan daun surga itu ya Pak Komar. Ya. Itu bidadari itu pada keluar. Bidadari keluar. Setelah keluar, fayunadi nahal min khatibin ilallah wa yuzawijahu. Apa kata bidadari yang sedang diserambi surga itu? Dia memanggil-panggil, siapa yang mau melamar aku? Ya, melamar aku. Ini bidadari pengen dilamar, ya. Bidadari yang pengen dilamar. Jadi siapa yang manggil-manggil? Ya. Siapa yang manggil? Siapa yang dia itu manggil-manggil, siapa yang mau melamar ya aku?
kepada Allah Subhanahu wa taala, uzawijahu, kemudian aku dinikahkan. Ya, Masya Allah. Summa yaqulnal hurul ain, kemudian hurul berkata, hurul ain artinya bidadari. Ya ridwanal jannah mahadil lailah. Akhirnya bidadari itu ngomong, ya, hai malaikat Ridwan, karena yang jaga pintu surga siapa? Malaikat Ridwan, ya. Hai malaikat Ridwan, mahadil lailah. Ini malam apa ini? Malam apa? Wa yujibuhunna bitalbiyah summa yaqulu hadhihi awwalu lailatin min syahr Ramadan. Maka dijawab oleh malaikat Ridwan, wahai bidadari, ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah lis-shaimin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga untuk orang-orang yang puasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum datang. Kan? Masih kosong begitu. Kan ditutup. Surga bulan Ramadan dibuka. Isinya udah itu, Pak. Jadi ini artinya dibuka untuk orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Tapi orang yang puasa itu ya nanti. Ini dibuka dulu, ya. Tapi nanti itu disediakan, ya. Belum bisa. Kemudian kalau yaqulullahu azza wa jalla ya ridwan iftah ababal jinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabal jinan. Buka pintu-pintu surga. Yang ada berapa pintu surga? 8. Jadi surga itu ada 8. Pintu-pintu surga buka semuanya. Ya Ridwan suruh buka semua. Jadi kalau bulan Ramadan, awal bulan Ramadan sudah dibuka pintu surga. Wa ya Malik ughliq abwabal jahim, wahai malaikat Malik penjaga neraka. Ya. Kunci itu pintu-pintu neraka jahanam, pintu-pintu jahim. Anis shaimina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tutup semua pintu-pintu neraka jahim, ya, untuk orang-orang yang puasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong Allah. Iya, Allah yang berfirman kepada malaikat. Malaikat Ridwan, buka semuanya. Maka pintu surga dibuka, Pak. Harumnya luar biasa. Pintu neraka tutup. Itu tutup. Kemudian wahai Jibril, ihbit ilal ardi, turunlah kamu ke bumi. Jibril suruh turun ke bumi, ya. Malaikat Jibril suruh turun ke bumi. Fasfit maradatas syayatin, maka rantai itu setan saya. Disuruh tembus rantai itu malaikat setan turun ke bumi dan juga dirantai. Wabullahum bil aghlal. Kemudian apa? Dirantai, sumbak difhum fil bihar, kemudian lemparkan ke laut. Hatta la yufsidu ala ummati Muhammad Habibi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setan-setan itu tidak merusak daripada umat Muhammad sallallahu. Tidak merusak apanya? Siyamahum, yaitu puasanya. Ya, ini kan bulan Ramadan, sehingga orang setan-setan itu enggak merusak yaitu puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya. Nanti awal bulan Ramadan itu sungguh-sungguh nanti, ya. Karena itu merupakan awal daripada Ramadan, ya. Kemudian kalau yaqulullahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi kulli lailatin min syahr Ramadan, di setiap malam daripada bulan Ramadan. Yunadi salasa marrat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, manggil-manggil dengan 3 kali panggilan.
Al min sa'ilin fa u'tiyahu su'lahu. Apakah ada orang yang minta? Ya. Al min sa'ilin fa u'tiyahu. Apakah ada orang yang minta, maka aku akan beri su'lahu permintaannya. Jadi kalau nanti malam Ramadan itu minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah umumkan, siapa yang mau minta akan aku beri. Mintalah yang besar-besar, yang banyak, ya. Minta yang banyak. Karena Allah itu kalau dimintain itu senang. Ya, senang. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, punya segala-galanya, dan juga menunjukkan bahwa umatnya atau hambanya ini hamba yang lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, ya, sehingga dia minta Allah. Maka suruh minta. Kalau kita minta sama teman kita, saudara kita, mas sekali, 2 kali, 3 kali, dan diomelin, ya, diomelin, kerjaannya belum, minta-minta mulu. Itu kalau manusia. Kalau Allah semakin dimintai sama Allah itu sama senang, tambah senang, ya. Kemudian hal minta ibn fa'atubu alaihi. Siapa yang mau bertobat, tobatlah, maka aku akan terima tobatnya. Di malam, ya, Ramadan, malam bulan Ramadan itu diumumkan oleh Allah, siapa yang mau tobat, siapa yang bertobat, maka aku akan terima tobat dari segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, mohon ampun kepada Allah. Al-min mustaghfirin fa'ghfir lahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Pak Komar, siap. Mohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa yang lalu, dosa waktu masih masih muda dulu, ya. Mungkin banyak waktu yang sia-sia buat poya-poya, buat apa yang enggak karuan mina itu, ya, disebut di dalam kesendirian. Ya Allah, dulu saya pernah begini, ya Allah, pernah berbuat dosa ini. Kan enggak ada orang. Jangan diceritakan orang lain, nanti dicontoh nanti, ya. Kalau sudah ditutup oleh Allah dosa itu, jangan dikasih tahu orang lain. Cukup kita itu ikrar kepada Allah, ya, kita mengaku, ya Allah, saya pernah dosa ini, ya Allah, ya, di bawah pohon, ya, di bawah pohon apa Pak? Pisang. Ngomong gitu saya nggak cukup 2 jam itu. Ya memang kita tobat ya jangan cukup 2 jam, ya. Mau namanya semalam. Malam itu kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, dulu saya pernah ini, pernah itu, ya Allah, ini, ya gitu. Istri dengar dari atas kasur itu. Istrinya dengar, rasain tuh. Ya enggak lah, orang pelan-pelan. Kalau nggak dalam hati, saya pernah nggak dengar Pak, saya pernah ini, pernah itu. Jangan kenceng-kenceng. Nanti istrinya, ketahuan kan. Kalau begitu, seandainya teman nggak mau, ya akhirnya begitu, ya udah. Walaupun istrinya jangan kasih tahu atas perbuatan dosa-dosa kita, jangan dikasih tahu, ya. Nah, makanya Bapak sekalian, nanti bulan Ramadan, awal bulan Ramadan ini kita banyak-banyak minta kepada Allah. Jadi 3 hal, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tadi panggil kepada kita. Yang pertama, siapa yang minta, aku akan beri. Minta. Yang belum haji, minta haji. Yang belum umroh, minta umroh. Yang belum punya rumah, minta rumah. Yang belum punya mobil, minta mobil. Ya. Yang belum punya istri sama Pak. Ya, yang belum punya istri minta istri. Yang sudah punya istri minta diistiqomahkan. Kata Bapak minta tambah lagi. Wah, minta tambah lagi. Ya, kalau adil, kalau nggak adil nanti akhirat saya kelas. Nanti orang yang nggak adil punya istri 2, 3 nggak adil tuh nanti jalannya tuh miring-miring. Ya, kenapa? Karena dia nggak adil. Ya, agama memperbolehkan dengan syarat adil. Kalau nggak adil,
mudah-mudahan ya kita istiqomah ya. Satu tapi istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat. Kalau udah akhir hayat nanti tinggal kawin lagi, nikah lagi udah mati ya. Kalau belum mati ya. Ya, Pak Haji Ahmad mah gak bakalan berani. Gak bakalan berani lah ya. Udah dicuciin pakaiannya, masakin macam-macam ya. Nah, yang penting apa? Istrinya dibawa ke surga. Insya Allah. Ya. Ngambek ya, Muhammad bidadari nggak ngambek. Nah, bidadari nggak ngambek karena sana itu udah dihilangkan ngambeknya, Cuma dihilangkan ada sakit di- hatinya, doang. bisa semua udah yang jelek-jelek dihilangkan oleh Allah. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah cabut ya dari Sifat dadanya itu marah, sifat apa? sifat Sifat cemburu, sakit hati, dengki, iri segala macam itu cabut. Jadi di surga itu tinggal enak-enak semuanya. Ya, Itu juga kenapa? jadi kan bidadari juga ya. Ya, bidadari lah di sana ya. Insya Dan lebih dari Allah. Ya, tadi kan dikatakan oleh bidadari. Ya, siapa yang mau mengawini aku maka lamarlah aku dengan Allah, yaitu apa? Dengan puasa. Artinya apa? Orang yang puasa itu dirindukan oleh bidadari. Bidadari itu ingin dinikahi oleh orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Orang yang nggak puasa bulan Ramadan nggak bakalan dinikahkan dengan bidadari. Paling dinikahkan dengan apa? Dengan kalajengking. Di dalam neraka. Itu orang yang nggak mau puasa. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita pelajari, kita bisa mengamalkan nanti di awal malam Ramadan. Kita harus tambah sungguh-sungguh untuk pertama minta kepada Allah ya, yang banyak, yang besar-besar karena Allah Maha Besar. Minta hidayah, taufik, tenang, tentram, damai segala macam. Kemudian apa lagi? Minta kepada Allah, yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terima tobatnya. Dan yang ketiga mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Allah akan minimal sehari itu 100 kali. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, banyak ibadah, banyak baca Quran, zikir, banyak sedekah dan lain sebagainya. Insyaallah selesai bulan Ramadan, Allah kabarkan kepada kita, aku ampuni dosa-dosamu sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, dan aku bebaskan kamu dari api neraka. Itulah yang disebut hidqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi